Baik, termasuk juga tentang program hasil terbaik cepat lainnya, Prof. Ini tentang TBC ya berikutnya ya. Ya. Itu seperti apa, Prof, kalau penanggulangannya, Prof? Jadi ingin saya sampaikan Yudi bahwa TBC yang ada di Indonesia ini sekarang peringkat kedua sesudah India. Dari estimasi WHO, angka TBC kita sekitar 1.090.000 penderita TBC di seluruh Indonesia. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menurunkan angka tuberkulosis yang targetnya dalam waktu 5 tahun diturunkan sebanyak 50%, maka harus dilakukan notifikasi atau diagnosis. Hingga sekarang notifikasi sudah sampai yang targetnya 1.090.000 itu sudah sampai 658.000 terdiagnosis tuberkulosis sampai bulan Oktober. Mudah-mudahan kita bisa kejar, tahun depan kita bisa sampai 900.000, bahkan kalau perlu kita sampai 100%, 1.090.000 ini sudah akan terdiagnosis. Dari pemeriksaan yang kita lakukan dengan program cek kesehatan gratis, sudah 20 juta orang diperiksa berdasarkan atas gejalanya untuk diagnosis tuberkulosis. Dari 20 juta tersebut ada 388 sudah terdiagnosis melalui screening yang kita lakukan. Dan 17.000 diantaranya sudah terdiagnosis hanya dengan cek kesehatan gratis. Itu satu pintu saja. Cek kesehatan gratis sudah bisa mendeteksi 17.000 lebih penderita tuberkulosis. Maaf saya potong, yang terdeteksi di cek kesehatan gratis tentang TBC tadi, apakah keluhannya itu atau mereka tidak tahu, Prof, sebenarnya? Sebelumnya mereka nggak tahu. Malah nggak tahu ya? Nggak tahu mereka, karena kadang-kadang dianggapnya batuk-batuk ringan, demam-demam ringan, tapi lebih dari 2 minggu. Kemudian setelah dideteksi dengan screening cek kesehatan gratis, kita lakukan pemeriksaan tambahan, ada yang diperiksa dahaknya, ada yang difoto rongsen dan sebagainya. Itu baru kita ketahui ada 17.000 yang menderita TBC pada cek kesehatan gratis itu. Itu baru satu pintu. Pintu lainnya adalah dengan melakukan evaluasi kontak erat. Kontak erat itu di keluarga yang sudah menderita penyakit TBC. Itu kita screening juga. Terus yang kedua ada dengan melakukan active case finding. Active case finding ini menemukan kasus aktif yang tidak terdiagnosis. Kita sudah melakukan screening di 530 lapas seluruh Indonesia. Dan kita dapatkan angka tuberkulosis yang 10 kali lipat lebih tinggi dari populasi normal di lapas-lapas tersebut. Jadi 10 kali lipat lebih tinggi resikonya di lapas dibandingkan dengan populasi normal. Kita identifikasi. Dan sekarang yang sedang jadi pilot project adalah one stop service untuk penanganan dan diagnosis tuberkulosis, yaitu dengan melakukan cek kesehatan gratis, foto rongsen langsung, periksa dahak, dan diobati. Ada 8 tempat site yang sedang menjalani pilot project, dan mudah-mudahan ini akan jadi contoh dan kita replikasi untuk tempat-tempat lainnya. Ini soal TBC ini akan panjang nih perbincangan kita nih, Prof. Berarti kita peringkat 2 di dunia. Ya. Itu udah lama kan ya? Saya juga dari dulu tuh udah sering mendengar itu, tapi ternyata sekarang berarti belum ada pergerakan ya, Prof. Apa yang menyebabkan itu menjadi begitu sulit di Indonesia, Prof? Karena ini ada seperti silent disease, kadang-kadang tidak diketahui sampai seorang itu jatuh pada kondisi parah. Dan kalau sekarang didiagnos tertular tuberkulosis, nggak langsung besoknya jadi tuberkulosis. Dia butuh inkubasi atau masa di mana timbul infeksi sampai keluar gejala. Itu butuh waktu sampai 6 bulan. Jadi nggak ketahuan tuh yang itu. Biasanya di umpel-umpelan misalnya di kendaraan ada yang batuk. Itu seluruh orang yang ada di kendaraan umum itu bisa tertular. Tapi dia nggak tahu kapan dia tertular. Nah itu menjadi masalah dan momok mengapa penyakit TBC ini sulit diatasi karena waktu penularannya yang panjang dan tidak diketahui sebabnya. Tapi dengan melakukan active case finding, kita aktif melakukan pemeriksaan pada orang-orang semua masyarakat di Indonesia, maka kita bisa mendeteksi ini dengan lebih kuat dan lebih agresif lagi di masa yang akan datang. MBG dan MBG, kemudian mensupport MBG. Kemudian juga nanti akan melakukan secara tindak lanjut SDM organisasi eksternal.
Sedangkan saya ditugasi untuk melakukan evaluasi rumah sakit, kemudian penyakit tidak menular, kemudian SDM internal dan pembiayaan serta administrasi keuangan di Kementerian Kesehatan. Termasuk tadi yang sudah kita ulas panjang lebar, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis juga masuk di tempat saya. Masuk dengan Prof Dante. Ya. Kalau tentang BPJS ada keluhan tidak Prof dari masyarakat tentang hal itu saat ini? Ya memang beberapa kita harus benahi bagaimana aturan di BPJS, kemudian klaim BPJS yang sampai saat ini masih berkendala di beberapa rumah sakit, pembayarannya, kemudian aturan-aturannya kita akan terus evaluasi dan akan terus kita benahi hubungan antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS ini, sehingga yang paling penting adalah bahwa pembayaran BPJS itu tidak boleh menyusahkan dan mengurangi kualitas pelayanan yang ada di rakyat. Apa yang disampaikan Pak Menteri pada Prof Dante dan jajaran kementerian lainnya, wakil menteri lainnya untuk bisa meningkatkan khususnya dari sisi kesehatan ini, Prof? Jadi Pak Menteri selalu berpesan kepada kita untuk bekerja sama secara komprehensif, secara struktural, dan kita terbuka untuk menyampaikan ide-ide yang baru kepada program yang sudah digariskan oleh Presiden Prabowo tadi. Tadi sudah saya sampaikan, sekarang tidak ada lagi visi dan misi kementerian. Visi dan misi kementerian udah nggak ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah visi dan misi dari Presiden Prabowo. Itu yang harus kita jalankan di Kementerian Kesehatan. Berarti Prof Dante juga selalu ke masyarakat ya untuk bisa melihat apa kebutuhan masyarakat sebenarnya. Belanja masalah itu hanya bisa dilakukan dengan langsung terjun ke masyarakat. Saya selalu memberi jadwal 2-3 hari terjun setiap minggunya untuk terjun langsung ke masyarakat. Baik terjun langsung ke masyarakat di daerah perifer maupun terjun langsung ke tempat-tempat yang memang bisa kita lakukan evaluasinya, ke rumah sakit, modernisasi pelayanan dan sebagainya. Jadi belanja masalah tidak hanya di dalam pekerjaan administrasi gedung, tetapi juga ke luar gedung. Termasuk juga tentang cek kesehatan gratis, kemudian tentang pelayanan rumah sakit, tadi yang disampaikan juga bagaimana kebutuhan dokter spesialis mungkin Prof, yang juga harus dipenuhi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu harus merata dan mendapatkan pelayanan dari kesehatan. Betul. Termasuk juga MBG juga ya Prof ya? Iya, MBG kita support terus MBG. Ini bagian dari nanti Dr. Beni yang akan menjelaskan tentang MBG. Baik. Terima kasih banyak Prof Dante atas waktunya. Izin nanti kalau misalnya membutuhkan informasi tambahan tentang keluhan masyarakat untuk kesehatan, Sindonews siap untuk memberikan support. Iya, very welcome. Oke, Prof terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa ngobrol lagi berbincang ini. Terima kasih banyak Prof Dante.